berarti fokus utamanya adalah praktek produktif. Bagaimana siswa-siswi dari masing-masing jurusan itu punya kesempatan yang sama untuk praktik di labnya masing-masing. Apalagi yang baru kelas 1, kelas 2, Betul. egonya tuh masih kuat gitu. Gimana pendekatan Bapak agar deep learning ini diterima dengan baik oleh siswa, Pak? Berpikir, literasinya nggak ada. Maunya secara instan foto langsung jadi jawaban, tapi tidak berpikir asal mulanya dari mana. Cerita seru dari pojok kelas, tempat semua kisah dimulai. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bangku Belakang. Cerita seru dari pojok kelas tempat semua kisah dimulai. Nah, episode kemarin kita sudah mengundang salah satu tokoh dari SMK PGRI 1 Jakarta, yaitu Pak Tono sebagai Katas, untuk membahas spesifik terkait tata usaha nih Ki. Iya. Di dalam episode kali ini kita akan membahas spesifik terkait dengan kurikulum nih Ki. Oh, berarti orangnya penting banget ini ya. Sangat untuk keberlangsungan pembelajaran kita, lalu apa lagi? Jadwal dan lain-lain tuh Ki. Langsung aja langsung kita aja, Kak, sambut Bapak Heru Suswanto. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih. Saya Hairul Bapak. Assalamualaikum. Salam. Kesibukan Bapak apa sih sebelum datang ke podcast ini? Hari ini, Ya, hari hari ini pagi tadi saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa dari yayasan. Beliau mengambil penelitian S3 dan menjadikan sekolah kita sebagai objek penelitian. Judulnya itu kaitannya dengan penerapan program public speaking di sekolah kita. Jadi tadi saya bersama dengan kepala sekolah menemani beliau untuk ke kelas-kelas melihat sejauh mana program tersebut bisa berlangsung. Gitu. Jadi yang dia itu pengen itu ya ngelakuin observasi gitu. Betul, ngambil sampel, ngambil pertanyaan dari siswa-siswi terkait dengan penerapan program tersebut. Kan sudah diterapin ya di kelas 10 dan kelas 11. Iya. Nah, jadi beliau ingin melihat sejauh mana keberhasilan yang sudah diterapkan. Itu termasuk program unggulan kita nggak sih Pak? Iya, jelas. Kan sudah jelas ya. Kalau mau saya tanya nih, kira-kira masih ingat nggak program unggulannya apa aja? Pertama apa, Aldo? Ayo. Ya yang jelas ya, yang jelas itu Belum lama ini lah, belum belum ada ini lama. itu Kampung Inggris. Oke, Kampung Inggris. Nah, Kampung Inggris itu adanya di kelas 10. Tapi untuk di kelas 11 dan di kelas 12 itu nanti ada di mata pelajaran bahasa Inggris lanjutan, conversation. Sedang saya rancang ya. Makanya jangan khawatir dengan sesuatu hal yang wah, beda banget nih nanti di semester kedua. Itu udah saya rancang gitu kan. Lalu yang kedua apa kira-kira? Yang kedua LDKS nggak sih Pak? LDKS itu kesiswaan, bukan bagian saya. Tafis ya sih. Betul, Tahfiz. tahfiz. Seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu ya di lapangan ya. Mungkin nanti kita akan mengadakan praktek secara terbuka dilihat oleh orang-orang secara umum. Itu orang-orang. Iya, Bukan betul. hanya SMK PGRI 1 Jakarta. Khususnya sih siswa-siswi. Cuma tadi dalam satu hari itu akan digelar di satu hari di lapangan dan ya tadi jam 1 sampai jam 7 sampai jam 8 penampilan dari kelas 11 sampai 1. Satu persatu maju disaksikan banyak orang. Wah, itu boleh banget sih. Nah, itu biasanya kalau di pesantren atau madrasah tuh ada model praktek finishing akhir dari ujian tahfiznya kayak seperti itu. Ya, saya juga dulu sempat di majelis gitu kan. Dan final prakteknya itu emang disaksikan banyak orang. Nah, kalau selama ini kan kita ada di mungkin di masjid gitu kan, di dan ada ustadznya di sana, gurunya gitu kan, ngambil nilai. Akhirnya menyaksikan adalah teman-temannya sendiri atau lebih fokus ke gurunya. Nah, tapi kalau sekarang mungkin
dilihatnya oleh orang luar juga, siswa dari kelas lain. Bapak ini kan bagian kurikulum nih Pak. Iya, betul. Kesibukan Bapak biasanya apa sih di kurikulum ini? Kesibukan saya di kurikulum luar biasa ya. Jadi bukan berarti saya sangat-sangat sibuk, tapi memang sesuai dengan jobnya dari kurikulum. Yang pertama memastikan guru itu adalah hadir di kelasnya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Ya, jadi bagaimana guru itu pas jamnya ada di kelas. Lalu yang kedua adalah memastikan murid-murid atau siswa-siswi itu mendapatkan haknya selaku siswa di kelas, mendapatkan pengajaran, lalu juga mengatur jadwal KBM pembelajaran bagaimana dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Apalagi kalau kita di SMK, berarti fokus utamanya adalah praktek produktif. Bagaimana siswa-siswi dari masing-masing jurusan itu punya kesempatan yang sama untuk praktik di labnya masing-masing. Jadi yang diprioritaskan itu adalah jadwal mereka di lab. Baru setelah itu jadwal guru yang lain. Berarti diprioritaskan itu jadwal siswa-siswi untuk apa namanya? Praktek dan juga ya jurusannya. Betul. Dan juga harus tadi sambil mengutamakan program unggulan dari sekolah ini. Makanya di semester 1 atau semester ganjil kelas 11 itu dibuat jadwal ngeblok jam 1-2 hari Selasa. Nah, iya. Di situ tidak ada pelajaran olahraga di lapangan, khusus untuk public speaking di lapangan. Begitu juga dengan jadwal yang di semester kedua ya nanti akan saya rencanakan gitu, kalau memang disetujui oleh Pak Kepala Sekolah gitu kan, jadwal ngeblok untuk tahfiz dengan bahasa Inggrisnya tadi. Itu semua Bapak yang rancang? Wah betul. Nggak pusing Pak? Pusing. Tapi ya harus dilakoni karena memang itu sesuai dengan job desk-nya dan bagaimana kita sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari siswa tersebut. Jadi kita merancang bagaimana siswa itu sesuai dengan tujuannya sekolah di sini. Diharapkan siswa di sekolah PGRI itu bisa berkomunikasi dengan baik. Maka harus dirancang bagaimana pembelajaran public speaking itu bisa berjalan dengan baik, waktunya, guru-gurunya. Ya memang resiko. Langsung aja sih Pak masuk ke materi utama kita ya. Ya siap. Oke, yang pertama itu kurikulum itu apa sih Pak? Kurikulum mungkin bagi siswa-siswi ngelihatnya kurikulum itu kaitannya dengan jadwal. Ya, betul. Terus guru-guru yang ngajar. Tapi simpelnya itu kalau kurikulum adalah sistem yang saling terkait satu sama lain untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar siswa dapat mencapai sesuai dengan kompetensi yang diinginkan itu. Ya sederhananya seperti itu. Jadi sebuah sistem. Ya, walaupun saya agak nggak terlalu familiar gitu sama kurikulum karena menurut saya Pak sebagai siswa nih. Ya betul. Kurikulum tuh kayak ya udah tentang pembelajaran, ngatur jadwal doang gitu. Dan selebihnya tugasnya saya nggak tahu gitu. Nah itu tadi. Yang dipikirkan kan guru masuk ke kelas itu tugasnya wakil kurikulum. Enggak, saya tuh harus merancang guru masuk ke kelas tuh ngapain aja dia. Sampai segitunya Pak? Betul. Karena nanti jangan sampai guru masuk ke kelas malah terpusat orientasinya adalah ke guru. Jadi bagaimana memastikan sekarang berfokus kepada siswa. Dibuatlah instrumen yang terukur agar siswa itu mendapatkan prioritas utama dalam kegiatan atau dalam pusat pembelajaran di kelas. Otomatis kan saya harus menjelaskan hal tersebut kepada guru di kelas, mengubah metode mereka di kelas yang harusnya mungkin mereka biasa mengajar ceramah, sekarang lebih banyak ke diskusi ataupun lebih banyak penyelesaian kasus, lebih terfokus kepada siswa. Jadi sampai situnya kurikulum mengatur. Berarti sebelum misal guru mengajar nih Pak, berarti Bapak tuh nge-briefing dulu guru-guru nih Pak? Nge-briefing itu biasanya ada di awal. Ada di awal? Di awal tahun pembelajaran. Jadi tugas guru ini, betul. Ini. Dan insya Allah dari guru-guru PGRI itu mereka sudah paham dengan tujuan dari kurikulum Merdeka. Jadi tanpa harus dijelaskan lebih spesifik, mereka sudah paham apa aja sih. Karena mereka
udah tahu nih kurikulum Merdeka itu lebih berfokus kepada siswanya, Iya. Iya. bukan lagi pada gurunya. Guru itu bukan mengajari, bukan mengajar, tapi guru itu lebih memfasilitasi. Memfasilitasi. Iya. Nah, sekarang kan ini kurikulum Merdeka nih, Pak. Ya. Nah, kira-kira itu kenapa sih perubahan kurikulum itu terjadi gitu, Pak? Kurikulum kenapa bisa berubah? Karena kurikulum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Zaman semakin kesini semakin berubah, otomatis kita harus menyesuaikan kurikulum. Karena kurikulum itu adalah tadi sistem yang mendukung untuk tercapainya kompetensi bagi siswanya. Sementara kalau kita pakai kurikulum yang lama, kompetensinya kan kompetensi yang lama yang diharapkan. Otomatis kita kompetensinya harus menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh lingkungan sekarang ini. Berarti diperlukan kurikulum yang baru. Ada tenggat waktunya nggak? Kayak misalnya 5 tahun sekali ganti gitu. Apa gimana? Kalau itu terkait dengan ini kebijakan pemerintah. Biasanya sekolah itu mengikuti dari kebijakan pemerintah. Di sana ada profesor-profesor kita yang sudah lebih paham terkait dengan dunia pendidikan gitu. Mereka yang memutuskan hal tersebut. Gitu. Berarti nggak ada tenggat waktunya ya? Tidak ada, karena kalau kurikulum yang lama ya 2013 kan ada 2013, lalu ada 2013 yang revisi, terus mungkin kita pernah masuk ke zaman Covid, itu ada kurikulum yang esensi gitu. Nah, itu jadi kurikulum itu menyesuaikan. Jadi tidak ada yang saklek 5 tahun sekali ganti, nggak ada. Kalau memang zamannya sudah berubah, ya harus diganti kurikulum itu. Saya kan dulu pernah pindah sekolah nih, Pak, Iya. dari kota ke kampung. Nah, kurikulumnya itu berbeda, Pak. Yang di kota lebih maju. Nah, ya. 2013 Ya. misal. Nah, di kampung tuh kayak ketinggalan gitu. Betul. Nah, kira-kira kenapa bisa ada perbedaan gitu, Pak? Itu biasanya dilihat dari kesiapan sekolahnya. Maksudnya kesiapan itu dilihat dari berbagai hal, pertama mulai dari guru-gurunya, apakah sudah siap atau belum. Lalu yang kedua terkait dengan sarananya sudah mendukung untuk penerapan kurikulum terbaru atau tidak. Karena kurikulum terbaru itu kan terfokus pada siswa, jadi banyak ruangan-ruangan yang dikhususkan untuk siswa belajar di sana, lab-lab diperbanyak, ruang-ruang diskusi. Lalu juga kesiapan dari orang tuanya, seperti itu. Jadi banyak hal yang terkait dengan kurikulum diterapkan di sebuah sekolah. Iya, baik. Nah, kamu tahu gak sih Ki, selain pembelajaran biasa kita kayak bahasa Indonesia dan lain-lain, kita itu harus mempelajari tentang deep learning. Deep learning. Ya, deep learning itu apa, Pak? Deep learning itu bukan pembelajaran sebetulnya, bukan pelajaran maksudnya, bukan pelajaran, tapi deep learning itu lebih kepada konsep. Konsep apa tuh? Konsep terkait dengan pembelajaran yang mendalam. Kalau boleh saya asumsikan nih Pak, Ya. di dalam dengan Bapak penjelasan tadi, berarti misal ada pelajaran bahasa Indonesia, itu tuh lebih didalamin lagi. Iya, lebih pendalaman. Jadi simpelnya seperti ini. Kita mungkin di kelas 10 ya, kan belajar IPAS ya. IPAS. Nah, belajar terkait dengan IPAS. Di situ ada bab namanya ekosistem. Ini contoh yang sederhana gitu. Nah, di deep learning itu berarti pembelajaran itu harus lebih mendalam, memahami konsep inti. Jadi mungkin ada banyak pertanyaan terkait dengan ekosistem. Bagaimana satu spesies itu hilang? Harus dikaji tuh. Ya, jadi tidak hanya ngebatas tentang ekosistem pada umumnya, tapi lebih mendalam lagi konsepnya. Lalu selanjutnya juga kita bagaimana membuat model ekosistem sederhana atau rantai makanan sederhana. Lalu juga terkait dengan keseimbangan alam, kaitannya dengan kehidupan manusia seperti apa. Jadi lebih pendalaman materinya. Lebih pendalaman materi ya. Betul. Jadi nggak satu materi kelar, abis itu langsung materi selanjutnya. Tapi tidak didalami materi itu. Semua hal yang terkait dengan materi tersebut harus digali lebih dalam, harus dieksplor. Jadi dengan kata lain ya, siswa-siswi setelah mempelajari materi ini tuh dia nggak langsung masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya Pak. Betul. Karena memang tadi di kurikulum yang terbaru ini, kurikulum Merdeka atau deep learning konsepnya lebih berfokus kepada siswa. Siswa itu bagaimana caranya dapat memahami konsep inti dari materi yang disampaikan. Lalu juga diperkenalkan dengan berbagai masalah sehingga bisa mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Dan siswa-siswi ini kan
sifatnya berbeda-beda ya Pak. Ya. Egonya apalagi yang baru kelas 1, kelas 2, Betul. egonya tuh masih kuat gitu. Gimana pendekatan Bapak agar deep learning ini diterima dengan baik oleh siswa Pak? Deep learning diterima baik dengan siswa, berarti itu kembali lagi kepada gurunya yang mengajar di kelas. Bagaimana penerapannya itu saat itu sudah relevan atau belum. Ketika memang siswa-siswinya belum relevan, maka guru tersebut harus menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari materi yang disampaikan. Mau tidak mau, siswa itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Jadi tidak ada kita mengikuti siswa yang belum siap atau tidak siap, lalu kurikulumnya atau tidak pembahasan yang mendalam, tidak ada. Jadi lebih kepada pengulangan maksud dan tujuan dari penjelasan materi tersebut sehingga siswa itu merasa benar-benar butuh terhadap materinya. Jadi kenapa sekarang banyak beralih ke pendekatan pembelajaran mendalam gitu? Kayak misalkan dulu paling guru datang ngajar, ya. Nah, kenapa sekarang kayak beralih ke jadi pendekatan gitu, Pak? Ya, karena tantangan dunia berubah, maka harus dibuat kurikulum yang memang menyesuaikan dengan tadi perubahan zaman. Karena banyak kasus yang harus diambil bagaimana formula cara pengambilan keputusan. Nah, berarti ketika kita mau mengambil keputusan itu berarti kan kita harus menghadapi masalah dulu nih. Nah, menghadapi masalah berarti kan kita harus tahu konteksnya apa masalah tersebut, terus cara penanganannya apa. Nah, itu konsep itu ada tertuang di pembelajaran deep learning gitu. Jadi bagaimana nanti dari pembelajaran deep learning yang ada di kelas-kelas itu bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan di dunia nyata. Jadi deep learning itu kayak ada butuh perangkat nggak sih Pak? Kayak apa cuman buku biasa atau harus pakai HP atau pakai komputer gitu? Butuh perangkat, semua butuh perangkat. Contohnya apa tuh Pak? Kalau deep learning itu kan karena fokusnya kepada siswa, otomatis siswa itu ya tadi butuh perangkat media pembelajarannya, entah itu HP, entah itu buku-buku yang mendukung, internet. Jadi memang butuh perangkat untuk yang deep learningnya. Jadi tidak disuapi oleh gurunya, tapi memang fokusnya kepada siswa yang menggali, mengeksplorasi. Guru itu hanya sebatas memfasilitasi. Nah, apa yang Bapak lakukan supaya deep learning ini berjalan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan gitu? Oke, berarti memastikan guru-guru itu sesuai dengan struktur atau modul ajar yang sudah dibuat. Itu akan ada evaluasi rutinan ataupun evaluasi semesteran terkait dengan pembelajaran guru-guru tersebut. Sudah sejauh mana mereka mengajarnya atau sudah sampai mana materinya. Itu ada evaluasinya. Oke, lalu yang kedua itu adalah terkait dengan penilaian siswa. Jadi kita coba mengambil hasil dari siswa. Apakah siswa ini ketika ujian hasilnya memuaskan atau tidak? Ketika memang hasilnya memuaskan, berarti pembelajaran yang ada di kelas dianggap berhasil. Itu. Tapi kalau memang ternyata nilai siswanya banyak yang rendah, berarti ya tadi ada pembelajaran yang harus diulang, diremedial. Oke Pak, kita kan sekarang ini digandang-gandangkan tuh 2045 tuh sebagai Indonesia Emas. Ya. Kira-kira masa depan kurikulum Indonesia itu gimana sih Pak? Kurikulum Indonesia Iya, kedepannya bakal gimana gitu? kedepannya ya. Iya. Kedepannya itu kalau menurut saya sih harus menyesuaikan dengan perubahan zaman, ya mengedepankan teknologi, tapi tidak melupakan budaya bangsa. Gitu, kearifan lokalnya tetap ada. Jadi semuanya dapat, perubahan zamannya dapat, lalu kearifannya juga dapat. Gitu. Dan sekarang tuh lagi marak-maraknya tuh AI ya Ki. Nah ya AI. Gimana cara Bapak memanfaatkan AI ini Pak sebagai wakil bidang kurikulum? Kalau saya memanfaatkan AI itu lebih ke arah penyusunan program, mencari ide-ide untuk kurikulum yang lebih baik seperti apa. Mungkin pertanyaannya lebih pas. Kira-kira siswa kalau
menggunakan AI seperti apa sih Pak? Itu harusnya pertanyaannya. Itu rahasia Ya kan? dapur siswa nggak sih? Karena kalau guru kalau terkait dengan AI ya nggak ngapa-ngapain gitu. Itu mendukung untuk pembelajaran mereka. Tapi kan kalau itu dibalikin pertanyaannya ke siswa, nah AI atau apalah ChatGPT dan seterusnya, siswa itu biasanya menggunakan untuk apa sih gitu kan? Ya, Bikin dulu apa saya dulu? Aldo dulu aja dah. Kalau jujur ya Pak. Iya, ayo. Kalau saya itu misal kita bahas matematika. Iya. Ya. Karena AI ini emang pinter banget kan. Diprogram sedemikian rupa biar ya jadi layaknya manusia lah. Iya. Saya kalau misalkan emang nggak tahu materinya, saya nanya dulu penjelasannya. Tuh. Gimana caranya, gimana hasilnya. Nah, kalau misalkan emang saya mager. terkadang. Foto itu ya. Terkadang saya cuman foto klik jawab lah gitu. Keluar langsung kan. Nah, itu dia. Jadi dari penggunaan AI yang negatif, akhirnya tidak ada proses di sana. Ya, tidak ada proses. Makanya ketika ada perubahan zaman yang pesat, ada munculnya AI gitu, banyak aplikasi yang bisa membantu. Malah itu terkadang disalahgunakan untuk instan. Iya. Tapi siswa itu jadi jarang berpikir, literasinya nggak ada. Maunya secara instan, foto langsung jadi jawaban, tapi tidak berpikir asal mulanya dari mana. Nah, hal itu ada di pembelajaran yang membutuhkan berpikir kritis. Ya, tadi terkait dengan konsep pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu kalau dikaitkan dengan AI itu agak susah, karena kalau pembelajaran mendalam itu memang dia harus benar-benar mendalami. Tapi kan kalau pakai AI semuanya udah langsung keluar. Gitu. Makanya untuk AI-nya itu harus secara bijak siswa. Maka guru lebih kepada controlling siswa. Bagaimana siswa ini di kelas ketika memang saatnya menggunakan smartphone itu boleh. Tujuannya untuk apa? Diperjelas. Jangan sampai guru itu kecolongan. Itu. Kalau guru kaitannya dengan penggunaan AI udah jelas. Lebih banyak membantu mereka, kira-kira mereka bisa mengetik di Google atau apa gitu. Bagaimana sih pembelajaran yang efektif terkait dengan materi ekosistem? Mau langsung keluar nih. Nah, itu yang diterapin. Dan guru tuh cuman ngambil poin-poinnya doang. Betul. Supaya bisa menyalurkan lagi kepada siswa. Betul. Kalau dari Iki gimana penggunaan AI? Kalau saya sih ya biasanya itu gunain AI itu kayak buat menghemat waktu, Pak. Nih misalnya kan di internet tuh ada namanya Gamma AI. Ya. Nah, dia itu bisa bikin presentasi. Nah, jadi saya kalau misalnya lagi waktu padat atau kebetulan lagi malas aja, nah, tinggal nulis promptnya, buatkan presentasi tentang ekosistem. Keluar tuh langsung. Keluar semua. Ya tulis dulu itunya, slide 1 apa, slide 2 apa, Iya. materinya apa, enter, shoot langsung jadi, udah. Langsung jadi kan. Jadi hemat waktu. Betul. Gitu, Pak. Itu hemat waktu sebetulnya, cuma tadi tidak ada prosesnya di sana. Itu. Iya, soalnya kita kan kalau misalnya nyari sendiri kan, jadi kita tahu oh ekosistem ini terbentuk dari ini. Baca-baca dulu Ya. gitu kan. Terus kalau kurang jelas bertanya, ada proses sosialisasinya juga di sana. Itu. Ya, Bapak mau nanya lagi? Ya, kita udah Diskusi. Iya, kita udah kehabisan pertanyaan. Karena saya jangan sampai siswa itu berpikir kurikulum itu adalah sesuatu hal yang berat gitu. Jadi kurikulum itu sebetulnya lebih bersahabat, bagaimana kurikulum itu memfasilitasi siswa-siswinya agar sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Cuma disalahartikan oleh siswa atau siswi, wah ribet nih. Kenapa sih ada begini? Kenapa sih ada begitu gitu kan? Karena semua yang dibikin oleh kurikulum tadi untuk memfasilitasi. Ya, karena objeknya itu adalah si siswanya. Gitu. Jadi jangan sampai berpikir wah kurikulum agak berat atau nggak bersahabat, nggak enak nih gitu kan. Enggak, kurikulum itu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Cuma mungkin siswa-siswi merasa kayak sekolah mah formalitas aja gitu kan. Tapi karena kita yang sudah pada
berpengalaman atau dewasa, kita kan sudah memahami bahwa ketika kalian lulus tuh harusnya perlu apa gitu, kalian butuh apa. Nah kalau kalian kan nggak mikir seperti itu. Nah kami yang sudah mengenyam pendidikan ataupun sudah melalui beberapa tahapan kehidupan gitu kan, ingin memastikan bahwa kalian setelah lulus itu bisa langsung menyesuaikan dengan perubahan zaman gitu, bisa berkomunikasi, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, maka dibuatlah kurikulum untuk memfasilitasi hal tersebut di sekolah. Mungkin terkesannya kayak ngapain sih belajar ini, tapi kalau kita berpikir jangka panjang ternyata itu berguna untuk masa depan kita gitu. Karena kalian ya melewati satu hari ke hari yang berikutnya cuma ngabisin hari doang, ngabisin uang jajan gitu kan, ngalir. atau ingin bertemu dengan siapa gitu. Kalau kita di sekolah kan ini anak-anak kelas 10 udah bisa apa ya, kelas 11 bisa apa ya, kelas 12 harus bisa apa nih, lulus mereka kira-kira terbentuk manusia yang seperti apa itu gitu. Kalau kita nih yang guru-guru gitu kan atau kurikulum, tapi kalau kalian kan ngalir gitu aja. Iya, kita ngalir aja kayak apa aja lah yang dikasih asal dapat ilmu gitu. Betul, sampai akhirnya kan kembali lagi siswa. Oh iya Pak, ada beberapa siswa yang kembali ya. Khususnya pelajaran saya kaitannya dengan komputer ya. Yang dulu Bapak ajarin tuh kaitannya bikin halaman, itu berguna loh Pak. Saya pas di kuliah disuruh bikin apa, harus disuruh pakai halaman gitu. Terus misal mereka di kuliah disuruh untuk presentasi, itu udah sering diajarkan di sekolah, teknik-tekniknya seperti apa, sudah dibiasakan untuk bertemu dengan orang banyak, jadi ketika di perusahaan gak grogi gitu. Itu kembali lagi pada tujuan jangka panjangnya. Nah terkadang siswa itu karena mungkin masih ya namanya juga masih remaja, labil ya kan, tergoda sana sini, ya tidak berpikir seperti itu. Tapi nanti ketika kalian sudah lulus, kalian akan merasakan yang seperti kami rasakan. Harusnya nih, nanti ketika kalian lulus pasti akan merasakan kayak, oh iya, untung di sekolah gue kemarin gue diajarin gini nih. Itu yang kita inginkan sebetulnya ketika kalian lulus. Itu jawaban dari kalian. Nggak ada perkataan, kemarin di sekolah nggak diajarin, makanya saya nggak bisa nih. Nggak ada kayak gitu. Berarti siswa itu harus lebih peka dan lebih cepat ngerti ya Pak terkait dengan apa yang kurikulum kasih. Bukan lebih peka sih, lebih memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan itu, dari eksekusi yang kita lakukan. Itu siswa diharapkan bisa memahami, bukan menakuti gitu, tapi memahami apa tujuannya. Ketika kita memahami tujuannya itu nanti akan baik, ya secara ikhlas kita akan menjalani hal tersebut walaupun kita nggak senang gitu. Nah Pak, saya penasaran nih Pak. Kan sekolah itu ada swasta, ada negeri. Ya. Nah kira-kira tuh ada perbedaannya nggak sih? Misalnya swasta dikasih kebebasan atau apa gitu, di negeri harus ikutin pemerintah gitu apa gimana? Semua sama aja sebetulnya, karena kita berasal dari struktur kurikulum yang sama. Tinggal penerapannya itu ada di masing-masing sekolah. Misal sekolah A itu lebih ke arah mana, lalu dikembangkan sesuai dengan sekolah tersebut. Nah, sekolah kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan ataupun yang ditujukan oleh sekolah kita. Jadi ada 4 program tuh tadi yang saya bahas di awal. Ada program conversation, lanjutan dari Kampung Inggris, ada program tahfiz, ada program public speaking, dan terakhir adalah Microsoft Office. Jadi pada dasarnya strukturnya sama, tapi ada beberapa kelebihan yang bisa dimunculkan di sekolah-sekolah tersebut sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai. Baik. Bapak ini kan berawal, yang saya tahu ya, berawal tuh dari kajur saya. Ya kan, murid saya. Iya, perkantoran. Lalu pas Bapak menjabat sebagai kurikulum, itu tuh jujur aja, saya kaget. Wah. Ya tiba-tiba kan. Waduh, kok Walki lu bilang kurikulum jadi Pak Heru. Jadi agak kaget gitu. Nah, bayangannya gimana nih? Jadi kan pasti tuh Pak Heru tuh punya something skill lah ya, keterampilan, makanya dia diangkat sebagai kurikulum. Nah, menurut Bapak apa keterampilan yang Bapak miliki dengan akhirnya Bapak menjabat, terpilih gitu? Skill yang bisa
itulah apa namanya? Jadi kurikulum gitu. Skill apa yang bisa jadi dorongan Bapak untuk jadi wakil kurikulum gitu? Kalau itu sih lebih tepatnya ditanyakan ke kepala sekolah ya gitu, karena kan kita itu dipilih. Ya, kita itu dipilih oleh beliau. Kenapa beliau memilih saya? Nah, itu harusnya ditanyakan pada beliau. Apa sih keunggulan saya dibandingkan teman-teman saya nih, guru-guru lain? Ya, lalu saya yang terpilih. Gitu. Cuma ketika memang sudah terpilih, sudah diberikan amanah, ya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika tugas kita ataupun tanggung jawab kita ada di Kajur, ya bagaimana kita mengembangkan, meningkatkan kompetensi di jurusan tersebut. Itu hanya sebatas jurusan. Ketika masuk ke dalam lingkup yang lebih tinggi atau lebih luas lagi di wakil kurikulum, berarti ya tadi tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di PGRI. Itu meningkatkan kualitas itu berarti banyak hal yang harus dikerjakan. Ya, ngatur jadwal, ngatur penilaiannya seperti apa, ngatur program pembelajaran atau mata pelajaran yang dimunculkan seperti apa, hanya untuk satu kata kualitas pembelajaran. Ya, meningkatkan kualitas. Betul. Bapak langsung nerima gitu aja, Pak. Enggak. Oh, kalau tanya kayak gitu, ya gimana ya gitu kan. Malu-malu senang apa gimana, Pak? Enggak, sebetulnya semakin ke atas tuh semakin pusing ya, semakin berat tantangan, semakin pusing juga udah pasti gitu kan. Semakin sibuk lah, iya pasti gitu kan. Tapi ya tadi gitu, mungkin kebutuhan saat ini untuk sekolah adalah saya di wakil tersebut. Ya, saya tidak menolak ataupun tidak mengiyakan. Cuma saya bilang kalau memang saya pantas, ya sudah seperti itu gitu kan. Tapi kalau memang nanti di akhir periode kita 1 tahun, ya kepala sekolah nih merasa saya belum lebih baik ya atau ternyata tidak puas, sok silakan diganti gitu, nggak apa-apa gitu kan, karena ya tadi gitu ya, jabatan itu pilihan. Jadi jabatannya cuma setahun gitu apa gimana, Pak? Enggak, itu balik lagi katanya kan, balik lagi ke kepala sekolah. Betul. Ya, jadi memang semua amanah di sekolah ini kan sifatnya tidak tetap ya, sementara. Dan itu biasa evaluasinya setahun gitu. Jadi ketika memang cocok nih masih, ya udah dipertahankan. Tapi ketika memang ternyata ada orang yang lebih baik ya sesuai dengan kebutuhannya, ya udah diganti gitu. Tapi ya tadi prinsip saya adalah bagaimana ketika saya menjadi wakil kurikulum menjalankan amanah sebaik-baiknya. Gitu. Tidak berpikir besok akan terganti atau besok akan lanjut. Ya udah tahun ini aja dulu kelarin. Gitu. Jalanin dengan maksimal lah. Betul. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih. Udah cukup nih Cukup terkait dengan nih. kurikulum nih. Bapak masih mau ngomong apa gimana nih, Pak? Jadi saya cuma minta satu kesimpulan sih sebetulnya dari Kita berdua. Rizky ataupun Aldo terkait dengan kurikulum apa sih yang tadi yang sudah kita bahas? Aduh. Iki Dari dulu Aldo lah, dulu Iki dah. dulu lah. Kan Aldo tadi aja saya dulu. udah. Aduh. Kurikulum ya. Iya, Yang saya tahu sepanjang obrolan kita saat ini, betul. kurikulum tuh sistem. Ya, sistem. Sistem di mana struktur dari apa ya namanya ya? Pemerintah Pak Kementerian Pendidikan gitu Betul. lah. Sampai ke siswa. Betul. Dari situ disusun lah gimana supaya ngajarnya itu jadi efektif. Nah, terus mungkin gitu aja sih. Udah. Iya, jadi sistem gitu. Sistem, kalau bicara sistem banyak ya berarti ya. Ya, banyak sih. Langsung tutup. Oh, aduh lo langsung Gue udah tutup ya. pusing mikirnya. Kalau dari saya nih, Iya. senanggap saya itu kurikulum ini sebagai jembatan untuk siswa sih. Oh iya, jembatan. Iya. Iya, boleh sih itu. Sebagai jembatan, sebagai tools gitu kan, untuk mendukung keterampilan kita di sini. Misal ya tadi yang Bapak jelaskan, kalau perkantoran didukung lagi dengan Microsoft Office. dan lain-lain, mungkin AKL dengan kas kecilnya dan lain-lain gitu. Kalau menurut saya. Ya, karena sistem tadi untuk mendukung tadi kompetensi tertentu. Dibuatlah kurikulum. Oke. Baik, Bapak punya kesan dan pesannya kepada siswa, guru maupun yang lainnya? Ya.
Kesan dan pesan ya, mungkin pesan aja buat rekan-rekan guru. Ya, Seru nih. kita sesama guru meningkatkan kualitas kita sebagai individu guru. Itu saja pesan saya sebagai guru. Lalu kepada siswa, jangan pernah bosan untuk kami ajarkan, karena tujuannya buat kalian juga di masa yang akan datang. Apapun yang kami ajarkan itu pasti untuk kebaikan kalian. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Heru atas kesan dan pesannya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, belajar nggak harus dari depan. Kadang justru ide terbaik muncul dari bangku belakang. Sampai Sampai jumpa. Cerita seru dari pojok kelas tempat semua kisah dimulai.